kita katakan Bapa yang kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar. Amin Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Setiap pribadi kami, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, saat ini kami mau bertemu dengan Tuhan Bapak Hondarka, dengan teman-teman kami yang ada di Giant ini lewat Zoom meeting pada saat ini. Kami serahkan Tuhan pertemuan kami, sharing kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan yang menolong Bapak, yang memberkati Bapak dalam nama Yesus Kristus. Lebih Bapak Hondarka Tuhan, dia urapi dia Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Baik kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengikuti pada saat ini, urapi kami semua. Berikan kami hati yang bersyukur. Akan boleh Tuhan mengerti akan benar firman-Mu. Dan boleh kami Tuhan melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami sehari-hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh penghulu di udara, Tuhan, roh tertulian, kami bersatu hati, kami mau patahkan itu semua, kami thanking semua itu, dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, kami serahkan kepada Tuhan seluruh perangkat, Tuhan, elektronik pada yang kami pakai pada saat ini, baik internet, Tuhan memberkati, supaya Tuhan, sharing kami Tuhan, fellowship kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak-bapak gembala malam ini sudah bergabung ya. Ada 16 ya gembala yang sudah bergabung malam hari ini. Kita bersyukur ya, kiranya Tuhan tolong kita semua. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Hondarka sebagai mentor kita. Haleluya. Haleluya. Shalom ya semuanya. Terasa ini bulan terakhir ya untuk tahun ini, untuk Sensi. Ya, saya berharap
Saya mau selesaikan sahabat yang Smyrna, nanti tahun depan kita lanjut lagi, begitu ya. Nanti ditatap mukanya nanti ke Sains akhir bulan, yang untuk kita diskusi lebih dalam. Sebelum saya masuk ke Smyrna, di 7 jemaat di kitab Wahyu 2 dan 3, kita ini sharing tentang sahabat gitu ya. Saya sharing tentang bagaimana kita mulai harus memasuki fase sahabat. Kita sudah anak, sudah hamba, pelayanan sekian puluh tahun bahkan gitu ya. Lalu itu semua anak tetap, hamba tetap, sekarang kita masuk fase lebih dalam yaitu sahabat. Ya, saya rasa saudara juga mengalami ya, merasakan juga lah diskusi kita semuanya itu. Saya mungkin pernah juga keceplosan saya ngomong betapa susahnya kita ini hamba lanjut untuk ke sahabat. Saya renungkan berapa lama sampai kita mulai ini lagi ya, bisa masuk Tuhan bagaimana ini Tuhan. Karena Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu semua pembicaraannya mengarah ke sahabat sebenarnya. Karena Yesus mau mengasih tahu, memberitahu, mau mengoreksi, mau memuji itu kepada personal uskupnya atau gembalanya ya. Angelos atau bahasa Ibrani Malak itu uskup di Efesus, uskup di Smyrna begitu. Jadi kalau hamba, Tuhan mau ngomongin kita urusan dengan pekerjaan, dengan pelayanan kita itu hamba. Tapi kalau sahabat, saya sampaikan ke saudara, Tuhan mau ngurusi pribadi kita gitu ya. Pelayanan tetap, tapi pribadi kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan mau jadi sahabat kita, dia akan memberitahu hal dari Bapa, hal-hal yang akan lebih mulia, lebih urgen, lebih besar dari di akhir zaman ini, hal yang lebih besar. Perlu wadah yang baru gitu, wadah yang bukan baru, wadah yang lebih sempurna harusnya begitu. Ya kalau kita hamba terus, kita tidak akan banyak nangkep hal yang dari Bapak disampaikan apa, tidak akan nangkep. Ya, saudara. Nah, saya mendapat suatu pengertian saya berdoa, saya belajar firman, saya dengar sini banyak gitu ya, bahwa setiap kita ini, saya ngomong yang setiap kita di Sains atau di Indonesia khususnya gitu ya, pada umumnya lah di Indonesia begitu, saya menangkap satu hal begini, dari pujiannya, dari saya sering banyak orang ya, buat orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu lebih mudah atau lebih mudah dalam arti dalam arti lebih senang gitu ya. Kita ini diingatkan kembali, ditegur lagi ya ketika kita mulai suka, mulai mau meninggalkan, mulai redup, mulai jatuh dosa bahkan begitu, ditegur kita balik. Dari puji-pujiannya kita tahu ya, pulihkan ya, dari sakit dipulihkan sembuh. Tapi problemnya Alkitab mengajar kita, apalagi level saudara dan saya hamba gini ya, sudah waktunya Anda mengerjakan hal yang sudah benar, sudah baik, makin benar, makin baik, makin kudus begitu. Saya mau ngasih ayat ya, satu ayat untuk mengawali diskusi kita malam hari ini. Saya mau bacakan di Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat ke-11 ya. Saya berdoa buat sinyalnya baik ya. Ini sinyalnya tadi keluar masuk saya berarti ya. Semoga baik ini. Saya baca ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Bagaimana Pak? Wahyu 22 ya. Ayat 11. Ya. Ya, ayat 22 ayat 11 ya. Oke, ayat 22 ayat 11. Ini terkenal ya. Pegangan baik-baik ini buat saudara semua dan saya ya. Ini 22 dibagi 2 11 itu ya. 11 kali 2 22, gampang. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Itu enggak urusan kita ya, itu urusan orang lain. Nah, ini urusan kita. Dan barang siapa yang benar, yang sudah benar, ya, sudah diselamatkan, sudah melayani, ya, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Teks lainnya yang sudah benar, hendaklah kau semakin benar, kira-kira begitu. Barang siapa yang kudus, ya sudah kudus, dan saya percaya sudah dikuduskan semua oleh Tuhan, sudah tahu dosa, kita sudah menang atas dosa, gitu ya. Bukan jatuh lagi, nasihatnya buat hamba untuk sahabat,
biarlah ia terus menguduskan dirinya. Teks lain katakan, barang siapa yang kudus, hendaklah ia semakin kudus. Pokok anggur itu, ya, rantingnya ditempelkan, sudah mulai berbuah, ada sudah mulai pelayanan berbuah, gitu ya. Banyak orang berhenti, berapa kali saya ceritakan, berhenti, senang, ya sudah. Anda sudah mengurangi dosanya, mungkin gitu ya, sudah itu mulai benar, mulai melayani Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang mau kita lebih berbuah, kita harus semakin lebih banyak buahnya. Fruit jadi more fruit. Ya. Tidak ada cara lain, dipangkasi, dibersihkan dari jamur-jamur, dari benalu. Ranting yang tidak berguna dipangkas supaya tujuannya buahnya lebih lebat. Anda dan saya, Tuhan mau hidup kita sudah benar, sudah kudus, tapi mau makin benar, makin kudus. Ya. Hamba kualitasnya meningkat. Sahabat, kalau Anda sahabat ketika Anda masuk ruang kudus, ya, meditasi dengan Tuhan, kontemplasi, saat teduh, intimasi dengan Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan, telah pujian, telah menyembah, sudah berdiam diri, baca firman, merenungkan. Yang pertama tanda Anda dan saya masuk ke sahabat, yaitu Tuhan mengoreksi pribadi saya. Tuhan nggak ngomong klien, oh ya aku senang klienamu, enggak. Tuhan akan mengomongi pribadi kita. Ya nanti ujung-ujungnya dengan pelayanan. Karena apa? Kalau enggak bisa. Ya, kalau pelayanan kita, kalau hati kita pada ini enggak diperbesar itu ya kapasitasnya, makin kudus makin benar. Anda dan saya tidak kuat untuk terima perkara-perkara yang besar di akhir zaman ini. Kalau Anda dan saya tidak perkara-perkara besar di akhir zaman, berat, saudara. Ya. Pelayanan kita akan stuck, bahkan akan habis. Contohnya banyak, ya banyak. 7 jemaat, ada beberapa yang habis betul ya. Kalau saya belajar sejarahnya sampai hari ini, yang masih ada hanya Smyrna dan Philadelphia sampai hari ini masih ada orang Kristen. Lainnya habis. Habis tidak bertobat sebentar, habis, saudara. Ya. Jadi makin benar, makin kudus, sampai nanti jadi mempelai kita. Ya. Sudah plek seperti Kristus, ngajarnya begitu. Saya harap kalau kita nggak ngerti ini ya saudara dan saya akan apa ya, diskusi kita muter-muter tok ya, capek, ada debat-debat saja, tapi nggak ada progresnya apa-apa gitu ya. Nah, saudara, ini evaluasi penting buat kami di Sayen ya. Saya mau lanjut tidak tahun depan ya, tahun sungguh-sungguh ya. Kalau lanjut, saya harap ada hal yang ini kan makin tahun kita hidup di akhir zaman, Tuhan makin dekat kedatangannya gitu ya. Antikris dan sebagainya akan semakin bergerak lebih cepat. Saya kok miris kalau agak riskan kalau kita nggak segera nempel masuk ke sahabat, ya. Nanti saudara terbiasa hamba mikirnya pelayanan terus. Paulus katakan di 1 Korintus pasal 9, 27, nanti kita beritakan Injil terus, nanti kita ditolak. Begitu saudara ya. Saya harap sebelum tutup tahun nanti saya mau kasih kerangkanya begitu ya, supaya nanti kita saya Tuhan masih lanjut ke tahun depan. Kerangkanya kita didorong untuk masuk ke sahabat ya. Anda mulai dibiasakan punya habit, punya karakter untuk terus dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, urusi pribadiku Tuhan. Aku sudah mempersembahkan hidupku sepenuhnya tanganmu, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Persoalannya sekarang di Roma 12 ayat 2-nya, apakah engkau melihat aku makin meninggalkan dunia, ya, pola pikirku dibarui makin ngerti kehendak Allah yang baik, meningkat, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya. Sempurna itu kekudusan dan kebenaran makin benar, saudara. Seperti Wahyu 12:11 ini. Hendaklah yang benar semakin mengerjakan kebenaran. Jangan stuck. Ya, jangan berhenti. Kita lebih gampang ditegur, balik lagi, dipulihkan, balik lagi. Tapi untuk ngejar itu tidak gampang. Makanya Paulus di 1 Korintus pasal 9 dikatakan kita harus bertanding seperti pengen jadi juara. Nah, masalahnya bangsa kita itu punya temperamen tidak mau jadi juara. Saya lihat ya, kalau saya dengar berita tadi misalnya ya, dulu kalau yang ikuti bulu tangkis mungkin ya, di Asia tuh paling ada Indonesia, Jepang, Cina, oke lah Korea itu ya, cepat ya.
tambah mungkin Malaysia. Sekarang muncul India, muncul Thailand. Indonesia sama Thailand aja kalah. Mereka itu belajar dari Indonesia, dikebut semua Indonesia santai. Saya nggak tahu ya diri saya, saudara coba cek ya. Waktu sekolah ada nggak yang kita pengen jadi juara? Saya rasa pengen naik kelas aja udah untung. Saya nggak pernah bikin naik kelas aja. Pokoknya munggah. Ya, kita dulu kalau waktu belum bertobat kok ketemu teman-teman ngomongnya apa? Kalau lihat rapot bukan merahnya berapa, kita guyonnya birunya berapa? Karena banyak merahnya. Kita tidak terbiasa punya mental juara. Terakhir saya lihat berita kagum ya, waktu PON di Papua kemarin ada di Jawa Timur, atlet renang itu kakinya habis kecelakaan patah di pen. Di pen tapi dia nekat. Ini pemegang rekornya loh Pak Sal. Ya. Dia mau tetap nekat latihan, dia mau apa sudah juara kan? Tapi dia mau apa? Mau memecahkan rekornya nasional. Artinya begitu. Jadi Anda sudah hamba pengen sahabat, pengen memecahkan rekor maju terus itu. Dapat nggak? Dapat 3 emas dia, memecahkan rekor 1. Padahal kakinya di pen loh. Dia membayang, dia cerita, waduh kalau latihan di pen itu sakitnya bukan main. Tapi dia nekat karena dia sudah padahal dia pemegang rekor nasional. Nah, Paulus, Anda kalau lihat kitab, Yesus ngajarnya begitu. Ya. Makin kudus makin benar. Terus gerak kata Yesus sampai seperti aku. Seorang murid akan dicukup kalau dia terus menjadi sama dengan gurunya. Seorang hamba kan disebut selesai tugasnya kalau dia sama seperti tuannya. Ya. Itu penting sekali. Ya. Anak-anak kita juga santai nilainya cukup 6, 7. Enggak, Anda sudah nilai 10, tetap pertahankan dan mau memperbaiki rekornya, diperbaiki rekor-rekor. Terus. Kalau Anda stuck, berhenti di hamba. Anda kalau lihat Matius 23, 24, 25, Anda ngerti ya. Hamba itu resiko terus Tuhan datang. Ini sesama hamba bisa bentrok. Ya toh, ribut toh. Terjadi kan hari ini gereja-gereja. Kemarin urusan itu aja rame nah sekarang. Urusan lagu-lagu rohani, hati-hati ya yang Pak Thomas yang sering streaming ya. Digugat nanti, didenda 5 juta katanya. Nanti rame, nanti ini GBI udah mulai membuat fatwanya GBI. Ya. GBI akan buat fatwanya, ya Roni Donsipmion sudah mau mengeluarkan fatwanya untuk GBI. GBI akan memacu pendetanya membuat lagu-lagu sendiri. Jadi makin hari ini gereja bukannya makin bersatu mengatakan kemuliaan Tuhan, akan makin bersinggungan, makin ya enggak dibilang perpecahan lah. Ya toh. Makanya meningkatlah ke sahabat. Kalau sahabat mikirnya hatinya Kristus seperti apa? Hati orang sahabatmu. Kalau Anda sudah masuk level sahabat, yang saya bagikan kemarin di Lukas berapa? Lukas 11 ya. Jadi jemaatmu nanti engkau level yang berikutnya, jemaatmu kau anggap sahabatmu. Ya ingat ya yang kemarin yang udah ikut ya, nanti bisa Anda lihat di Lukas 11 ya. Pada malam-malam seorang sahabat datang ke sahabatnya, ngetuk-ngetuk, pinjam, mau minta atau pinjam roti, karena dia punya sahabat singgah malam-malam di rumahku. Aku nggak punya apa-apa. Ya. Dia nggak punya apa-apa, dia beranikan diri ke sahabatnya. Ya, kalau konteks itu Anda tahu, itu Lukas 11 itu ngajak tentang doa itu ya. Jadi itu Anda kok baca akhirnya ketemuan sahabat yang terakhir yang punya roti itu Tuhan. Sahabat yang datang ke Tuhan itu kita, hamba-hamba Tuhan ini yang punya hati sahabat. Jadi kita berani kedatangan sahabat kita. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan, ya singgah malam-malam itu jemaatmu, jemaat Tuhan yang anggota gereja Anda. Jadi ini para Anda tugasmu harus, dan saya kalau Anda gembala megang gembala ya, tidak. Anda harus anggap ini jemaat ini sahabatku dan sahabat Kristus. Anda harus menyiapkan firman supaya mereka ini terus tetap bisa jalan sampai ke tujuan akhirnya jadi mempelai Kristus. Ya. Tengah malam ini mereka kesulitan tiap
Setiap mereka Anda ketemu mereka entah di acara, Anda nemui mereka atau mereka minggu sekali datang. Ini Anda harus berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kasih roti yang mereka kalau tiap minggu, atau mungkin sahabatmu yang nggak aktif seminggu sekali cuma datang ke gereja gitu ya, jemaat kita ya, itu sahabatmu. Anda harus beri roti yang terbaik, minta dari Tuhan, sahabatmu firman yang terbaik, kemudian diberikan supaya mereka bisa jalan selama seminggu. Hidup benar seminggu, makin benar, makin kudus. Enggak jatuh dosa terus, tidak diserang iblis terus. Jadi tidak boleh main-main gembala ini, kasih makannya. Dia malam-malam datang tiap malam Anda datang ke Tuhan, ke sahabatmu itu. Minta roti. 3 itu tak rasa ya, kan dia bilang nggak punya. Toh. Artinya gembalanya sendiri, sahabat itu ya juga makan 1, saya rasanya 2 untuk yang lain. Untuk cuma kasih 2 porsi. Dia cukup 1. Ya. Kan begitu ya gembala yang berani beri nyawa. Pokoknya Anda, mereka semua tidak sekedar selamat, tapi terima mahkota semua. Bapak mereka ditolongi sampai menyelesaikan garis akhir sampai ke Sion semua. Tapi mental itu harus ada di diri kita lebih dulu, saudara. Sahabat saya. Gitu ya. Saya mau clearkan ini supaya kalau tahun depan kita lanjut, saudara sudah punya frame kita ini belajar apa di saya. Ya, Anda yang mau ya terus setia, ya ngikuti supaya nggak bolong-bolong. Bolong-bolong hilang dah. Ya bersyukur loh Pak Thomas tiap kali mau ngerekam begini nanti ditolongin ya. Pak Thomas di-upload di YouTube, saudara bisa ngikuti begitu. Ya, jadi ini pengajarannya Zoom 2 minggu lagi ya. Kita ketemu di saya untuk diskusinya, Ustaz. Mungkin kalau malam kan susah ya. Anda bertanya atau nyanggapi saya mau jawab bisa terlalu malam. Ya. Nggak apa-apa. Ini Anda bertanya dulu nanti yang saya sampaikan. Kemudian diskusinya nanti ketika kita di sini. Baik, mari kita lanjutkan di Wahyu pasal 2 tentang Smyrna. Kita belajar apa ini? Ayat 8, Wahyu 2 ayat 8. Kepada jemaat di Smyrna ya, kita baca pelan-pelan, Roh Kudus mengurapi dan mengajar kita masing-masing sesuai dengan kondisi kita hari ini. Buka hatimu, sahabat Kristus, ya, sahabat Sayen, biarkan dia ngoreksi Roh Kudus, ya. Saya juga buka hati, Roh Kudus ngoreksi saya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini lebih konteksnya hari ini, kalau saya sampaikan di Sayen. Dan tuliskanlah kepada gembala, ya, Anda kan gembala semua ya, di gerejanya masing-masing. Ini sahabat betul-betul oknumnya dulu, wakil dia di dunia ini, gembala-gembala itu urus. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, lihat nih. Mungkin berdoa, tolong Tuhan nggak tolong. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau gembala sudah biasa dengar Roh, dia akan ngajar jemaatnya untuk dengar secara Roh. Firman-Nya, ketika orang mendengar firman, Roh Kudus akan mengajar firman itu. Karena dia memimpin ke dalam seluruh kebenaran, firman Tuhan kebenaran itu. Barang siapa menang, ya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya tidak cerita, Anda tahu, nanti lihat di tafsirnya, yang Anda bisa buka di Google banyak itu ya, tentang jemaat Smyrna ya. Ini kota yang paling kuat penyembah berhalanya, karena ini kota kecil, tapi penyembahnya luar biasa besarnya. Ya. Kekristenan tidak banyak, yang banyak orang Yahudi.
Ya selain orang-orang Roma dan sebagai orang lokal ya, orang Asia kecil, tapi orang Yahudi juga dominan di situ. Makanya dia bisa memfitnah orang Kristen. Orang Yahudi di sana kaya-kaya karena dia pernah nyumbang Roma ya. Ketika Roma menghormati orang Yahudi. Ya. Ketika orang Kristen justru mulai muncul ke orang Kristen, orang Yahudi nggak suka. Ya. Saya mau sampaikan urut aja ya, coba ya. Dok Kudus mengajar apa ya? Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Lihat ya, Yesus selalu ketika ngomong kepada pemimpin, saudara dan saya, sebelum dia memberitahu kondisi saudara, dia akan mengenakan dirinya sesuatu pribadi yang khusus yang akan saudara perlukan. Ingat ya kemarin di Yesus dia apa? Aku memegang ketujuh bintang itu. Ya, para gembala engkau hidup di tangan Kristus. Lihat. Ya. Jadi perlunya ginosko dan kasih karena ini hidupmu di tanganku, hidup matimu. Yang ini enggak yang sempurna. Dia mengenakan dirinya, akulah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Dia mengenakan ini karena Anda tadi lihat ya, karena sudah ada jemaat Smyrna satu-satunya jemaat yang ditekan habis. Ini enggak ada salahnya, enggak ada apa-apa ya. Dia miskin susah luar biasa sekali, ya, karena plus difitnah, ya. Orang-orang Yahudi, jadi dia berat. Uskup gembalanya sama jemaatnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Mau makan aja nggak bisa, terlalu miskin. Dia kenangan dirinya apa? Yang awal dan yang akhir. Aku ini sebelum kau ada, kau menderita, aku juga ada. Ya, awal dan yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Segala hal aku sudah tahu segalanya akhir hidupnya. Bahkan aku telah mati dan hidup kembali. Ini penting, karena beberapa Anda tahu ya, ini di tokoh yang mati banyak. Cerita di Smyrna yang paling terkenal ada Yosefus. Yosefus itu muridnya Yohanes yang tulis ini. Ya. Itu sampai ditangkap, dibunuh. Dianiaya, dibunuh mati. Ya, Yosefus. Ini gempar, tapi Yosefus nggak takut. Penguasa negeri itu, Smyrna ya, namanya apa sih? Konsultan apa kok kayak konsul jenderalnya orang Belanda gitu ya. Dia kenal sama Yosefus. Beritahu Yosefus apa? Yosefus kan sudah tua, ya. Engkau boleh nyebut Yesusmu kurios boleh, tapi sekali ini saja ya Yosefus. Ya, umurnya sudah 86 Yosefus waktu itu. Sekali ini saja. Engkau nyebut Kaisar Roma, Kaisar waktu itu siapa ya? Kalau enggak Nero atau Tiberius. Kau sebut saja Kaisar sebagai kurios sekali saja. Yosefus nggak mau. Maaf, sejak ini aku berumur 86 tahun. Kristus tidak pernah mengecewakan hidupku. Masakan aku di akhir hidupku aku mengecewakan dia. Tidak. Wah itu kemarin. Jadi anehnya yang terburu itu kalau saya belajar tafsirnya Anda ini lihat ya. Ini dari Kaisar Nero itu sampai Kaisar siapa yang terakhir itu 10 ganti-ganti kaisar 10 kali kaisar, ada 10 kaisar. Ini dari tahun 90-an sampai tahun 300-an. Ya, lihat nih. Kata 250 tahun lah. Dianiaya orang kaisar yang mati kira-kira hampir 5 juta. Tuhan beritahu apa? Aku ini yang telah mati. Engkau mati, aku sudah dulu engkau mati. Aku sampai ke bumi neraka, aku sudah di dalamnya. Aku ngerti semuanya. Tapi aku hidup, lihat nih. Dia memberi kekuatan, memberi penghidupan pada jemaat Smyrna. Terutama uskupnya, jangan takut, pemimpin gembala. Asal kau benar ya. Dan pertama benar, karena disebut, engkau susah, engkau miskin, tapi engkau kaya di depanku. Tuhan menemukan harta yang luar biasa. Imannya, kasihnya kepada Kristus tidak tergoyahkan. Ya toh, Anda paling berat apa sih pencobaan yang Anda alami dan saya alami? Ujung-ujungnya iblis mau kita pasti mati. Nah, makanya jangan takut mati, kata Paulus. Matilah keuntungan. Kalau kita takut mati, bahaya. Ya, ada di berat pelayananmu, itu ketakutannya mesti mati. Nggak bisa makan, itu mati. Dia bilang, aku telah mati. Dan aku hidup kembali, bangkit, lihat. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan mengalami seperti itu. Memang engkau mungkin akan mati. Ya, Yesus sebutannya, di Yohanes Anda tahu ya, Lazarus mati seperti tidur. Begitu engkau buka mata, engkau sudah bersama dengan aku. Kayak Stefanus, dilempari batu mati, dia lihat surga terbuka, Yesus nyambut dia.
Lihat ya, ini pribadi sahabat itu begitu. Dia sebelum mengoreksi, sebelum memuji kita, dia kenakan dirinya sebagai apa. Supaya kita kuat jalan terus, yang kudus makin kudus, benar makin benar. Kalau Anda nggak masuk level sahabat, ya kita hanya kenal Yesus Yehova Rafa, umum, sakit sembuh iya. Dia gembala yang baik, iya. Ya. Tapi yang gini-gini Anda tidak akan pernah bisa ngerti. Aku memegang 7 bintang, nggak bisa ketemu. Itu hanya Tuhan sampaikan kepada sahabat yang mau hidup sesuai yang sesuai dengan rencananya di akhir zaman, yang mau mengasihi Tuhan tok, nggak ada yang lain-lain. Sahabat duduk diam dengar Tuhan mau ngomong apa, punya ginosko yang sungguh-sungguh sama Kristus, dikasih tahu ini. Ya. Itu penting karena apa? Ayat 9-nya. Aku tahu kesusahanmu. Dia lihat semuanya. Sampai kau mati pun aku tahu. Bukannya aku tinggalkan, tidak. Aku itu sebelum semua ada, aku sudah ada. Gimana yang itu kan? Yang awal. Dan yang akhir. Nanti semuanya berlalu lah. Karena pemerintahmu yang kejam juga akan berlalu semua. Tapi aku kekal. Aku hidup, aku menantikan kau nanti bersama dengan aku di kerajaan juga yang penuh kemuliaan. Itu ini enggak sekedar penghiburan kalau saya bilang. Wah, ini kekuatan baru. Ya, saudara. Apalagi Anda takutkan? Saya takutkan. Ya. Hari ini yang alami seperti Smyrna ini cocok. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dia tahu. Ini bahasa aslinya ya, Anda belajar nanti kita berapa tafsir ya. Bahasa aslinya kesusahan itu saya betul susah banget itu. Dianiaya, dibunuh mati, difitnah terus susah dia. Sampai tidak bisa gerak apa-apa. Ibadahnya tidak bisa. Tafsir beberapa orang ya, keluar rumah aja tidak berani keluar rumah dia. Berdiam diri tak. Tapi Tuhan ngomong pokoknya. Plus sudah susah, miskin. Miskinnya Anda tahu ya, kalau Anda lihat tafsirnya ya, klik di strong apa Anda akan ketemu. Kata miskin di sini, Anda tahu bahasa Yunani ada 2 miskin itu ya. Satu ini, satunya lagi waktu janda yang miskin memberi persembahan itu ya. Upahnya 1 hari dia memberi persembahan ya. Uang itu Tuhan lihat, wah ini gajinya dia sehari persembahan. Itu miskin. Tapi dia memberi, besok dia baca makan lagi. Kalau yang arti miskin di sini, melarat betul. Dia miskin betul, karena besok makan apa enggak tahu dia. Begini, ceritanya begini ceritanya. Ceritanya itu, ya ini kaitannya dengan bapaknya ya. Dia ini banyak, ini kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Orang-orang Kristen nggak mau menyembah berhala. Ya. Jadi mereka itu punya serikat kerja gitu ya. Orang pekerja-pekerja ya, dulu ada pabrik wool terkenal ya, macam-macamnya. Jadi setiap serikat pekerja itu harus menyembah berhala masing-masing. Nah, orang Kristen kan nggak mau. Ketika dia tidak mau, dia akan kesulitan hidup, bahkan bisa dipecat, tidak dapat pekerjaan, teraniaya dia, ya. Miskin makanya. Nah, akhirnya mereka mempertahankan imannya sungguh-sungguh, tidak bisa kerja. Kerja susah, dikuasai semuanya, ya. Orang-orang yang penyembah berhala terlalu kuat. Ini data 7 jemaat ini yang paling kuat penyembah berhala. Plus ada fitnah orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu masyarakat elitnya, ya. Dia memfitnah orang Kristen apa? Ada beberapa hal ya. Yang saya coba belajar itu, satu, dikatakan bahwa ini orang Kristen itu nyembah Kristus sebagai kurios. Dia tidak tunduk sama, ini pemberontak, bahaya ini. Ya, saudara jangan bandingkan begini. Kenapa kalau orang Yahudi nyembah Yahweh boleh sama Kaisar Roma? Ya karena Yahweh-nya nggak kelihatan, bukan manusia. Yang boleh disebut kurios itu hanya manusia, hanya Kaisar Roma. Tapi mereka nyebut Tuhan atau Yahweh, silakan sama Kaisar Roma dibiarin, karena Yahweh-nya seperti dewanya di atas. Tapi ketika orang Kristen ini nyebut kurios atau Tuhan di atas segala Tuhan, ya, itu nampak manusia namanya Yesus Kristus. Yeshua Masya. Ada orangnya. Jadi disebarkan ke konsul jenderal di situ. Ini orang bahaya pemberontak atau kaisar. Ya. Difitnah macam-macam. Difitnah kalau pejabat kudus itu dia
betul-betul kanibal, makan daging, Yesus dimakan dagingnya gitu kan. Macam difitnah macam-macam ya. Ya. Ini bahaya orang ini, jangan mau nikah sama dia dan sebagainya. Kalau nikah sama dia nanti kau dikucilkan di keluargamu. Difitnah. Jadi miskin susah, saudara. Tidak bisa apa-apa. Tapi yang saya katakan luar biasa. Namun engkau kaya. Di hadapan Tuhan itu, aduh saudara, cara pandang manusia seringkali dengan cara pandang Tuhan beda. Nah, saya harapkan hanya orang yang masuk level sahabat yang bisa melihat hati, pikiran, cara pandang Tuhan. Yang tidak biasa. Ya, semua yang nabi aja bisa keliru kan? Ketika milih raja menggantikan Saul, dia pikir kakak-kakaknya Daud semua. Sudah habis. Sama, oh ini yang pertama cocok nih. Calon jenderal cocok, gede, besar. Dia bilang bukan. Yang kedua cocok, bukan. Akhirnya Tuhan jengkel nebur Samuel. Udah kamu diam saja Samuel. Gitu ya. Karena engkau ini melihat perawakan manusia. Mau melihat yang tampil di luar. Tapi aku melihat hati. Nah, Nabi aja belum nangkep cara pandangnya Tuhan. Karena Nabi itu seperti hamba. Nyampaikan sama Tuhan ngomong toh. Ya. Masuk ada yang Nabi, yang gembala, yang pengajar, yang macam-macam lah, yang rasul. Masuklah ke level sahabat. Mereka berlima ini ya. Yang rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar itu semua hamba. Karena punya Tuhan yang ngasih perintah ini. Tapi Anda masuk kualitas rohani, masuk ke sahabat. Ya, ngerti, engkau kaya. Dia menemukan iman yang luar biasa di situ. Anda tahu ya, 2 Petrus katakan iman itu harus diuji dengan api. Iman yang teruji, yang dia menangkap, punya kekayaan. Tapi kalau saudara dan saya nikmati berkat melimpah, punya emas banyak, yang merasa kaya kita, nanti kayak jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia terbalik, jemaat Laodikia merasa dirinya kaya, dan bilang, kok miskin? Ya, melarat, malang. Terbalik kan? Ini terbalik, ini merasa miskin habis, ya sudah miskin, susah. Itu bahasa asingnya itu susah itu seperti sudah, ini kayak apa ya? Kayak rumah yang ketiban kejatuhan batu, ambruk terus. Saking beratnya. Tapi Tuhan, saya heran. Tuhan nemukan engkau kaya. Nah, salah satunya saudaraku ya, saya mau baca ayatnya. Dan fitnah mereka. Berarti mereka difitnah. Karena Yahudi ini kan jemaat iblis. Karena itu ceritanya waktu Yohanes nulis surat di Yohanes, Yesus memberitahu kan dihalu sama orang Yahudi itu. Yang kamu ini tidak bisa terima aku. Kamu di bawah kekudusan, enggak, kami murah merdeka, bapak kami Abraham, ya. Allah bapak kami. Tuhan bilang kalau bapakmu Abraham, bapakmu Allah apalagi, engkau mesti ngerti dan menerima apa yang aku kerjakan karena berasal dari Bapa, dari Allah. Abraham ngajarin yang sama. Abraham itu mau menggambarkan nanti cerita tentang aku. Kamu tidak. Bapakmu iblis. Jadi semua yang menentang Kristus dan jemaatnya itu jemaat iblis. Karena bapaknya iblis, kata gitu ya. Saudara bayangkan ya, saya mau ajak mikir gini. Orang Yahudi kok mau fitnah orang Kristen, kenapa? Ya. Anda pernah difitnah? Atau pernah memfitnah? Saya pernah difitnah di Wamena. Ya. Yang fitnah pendeta lagi. Ya. Anda bisa merasakan fitnah seperti apa ya? Pertanyaan perundungan begini. Orang kalau mau memfitnah seseorang, ya itu karena apa, Saudara? Seringkali karena iri, biasanya begitu. Ya, iri karena iri. Ya, iri. Iri itu artinya dia melihat ada sesuatu kelebihan daripada orang ini, ya. Jadi daripada orang ini sehingga dia iri. Kalau orang Kristennya itu memble, tidak kelihatan imannya sungguh-sungguh, Kristen-Kristenan yang asal-asalan, jemaat yang sembarangan itu ya. Oh Yahudi nggak mungkin fitnah. Ngapain difitnah? Orang Kristen nggak menunjukkan Kristus untuk difitnah. Nggak perlu. Orang Yahudi mau fitnah orang Kristen karena dia sungguh-sungguh betul-betul nyembah Kristus dan mengikutinya. Ingat kata Kristen ya, di kisah 11 itu muncul ya. Mereka melihat ini Kristen itu artinya pengikut Kristus. Demi Kristus dia berani mati. Tidak ada kerjaan, dia tetap pegang imannya. Dia jengkel ini.
Ini nganggap Yesus Yahweh, Tuhannya, Juru Selamat, Mesias ditunggu-tunggu. Dia jengkel. Ini orang-orang berani sungguh-sungguh mati untuk Kristus. Ada apa ini? Ada kebenaran, dia fitnah. Ya. Saya percaya kalau iman Kristennya biasa-biasa tok gitu ya. Ya, seminggu sekali ke gereja, kadang enggak, ada khotbah sembarangan ya sebagai gembala. Jemaatmu enggak nikmati engkau sebagai wakil Tuhan ya, hanya pendeta biasa. Ya, apalagi dia tahu kelemahanmu dan sebagainya, dan enggak cepat bertobat sungguh-sungguh, dan saya enggak mau bertobat, enggak makin kelihatan kudus, makin kelihatan semakin benar, makin kudus. Orang enggak lihat Kristus hidup kita. Enggak usah difitnah deh orang itu, jatuh sendiri nanti, biarin aja. Tapi difitnah itu karena kita ada di depan dia jengkel sama kita. Kalau Tuhan bilang kok kaya, artinya hidupnya excellent, benar betul excellent. Ya mau dikatakan hampir sempurna di hadapan Tuhan. Ini luar biasa setia. Gini saudaraku ya. Kalau yang Efesus itu kan kita belajar kasih, ya. Ini meninggalkan kasih yang semula ditinggalkan. Sudah balik, ya. Sebenarnya ini gambaran saya seperti orang yang telah menikah kembali, balik kebaikan kembali, ya, sebagai sahabat atau suami istri, terutama kalau suami istri ya, atau sahabat ya. Kasih itu kan Anda tahu ya, kasih persahabatan itu sama, hampir sama, itu levelnya kurang sedikit dari suami istri. Kalau secara umum hampir sama, ya. Kasih sahabat dan kasih suami istri itu hampir sama. Ya, yang tidak bisa sama intimasi ya, misalnya hubungan intim yang tidak boleh. Tapi secara kualitas kasih hampir sama semua, ya. Kasih itu setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kaya atau miskin, ya. Enak nggak enak, aku kan sama-sama dengan engkau, itu sahabat sejati kan begitu. Sahabat sejati itu ketika engkau jatuh, aku ada di situ. Ya, aku mendampingi engkau, menguatkan engkau kembali. Ketika engkau naik luar biasa, aku dukung engkau. Bukan minta, tidak sahabat. Ya kan? Ini menunjukkan kasihnya kepada Kristus sempurna, sahabat dan mempelai sekalian. Miskin, susah luar biasa, dia tetap setia. Suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin, tidak urusan. Aku mau tunjukkan kasihku full kepada Kristus. Dan luar biasa, Yesus nikmati itu. Nggak munafik artinya, toh. Nggak usah ngomong-ngomong, aku mengasihi Yesus, nggak usah. Nah, dari buahnya orang kelihatan. Salah satu buahnya itu orang nggak suka sama kita, jadi mau fitnah kita, itu buahnya kebenaran salah. Ya toh, kalau kita ini jemaat kita amburadul semuanya, ya ngapain difitnah? Nggak usah difitnah, udah jatuh sendiri. Iblis nggak mau ganggu begitu. Ya, iblis itu ngorek-ngorek orang lain untuk fitnah atau nyerang kita sebagainya itu, dan lain-lain itu karena iri, itu karena lihat ini hidupnya makin ngasih Tuhan, makin seperti Kristus, nggak pernah takut ya kayak Yusuf itu ya, dialami banyak hal. Ya Yusuf lihat difitnah istri Potifar karena dia benar. Ya. Yusuf kalau budak biasa belum jadi direktur, ya istri Potifar nggak mau. Melihat ini lebih luar biasa daripada budak lain, dia sampai top jadi direktur, nggak tergoda. Nggak mau, dia jengkel, difitnah. Jadi fitnah kepada kita itu salah satu bukti kalau kita ini harusnya ada di track yang betul, yang benar, yang suci. Ya ada sih orang fitnah untuk musuhnya juga ada ya. Tapi yang di sini enggak, Yesus yang lihat betul kok kaya. Sudah miskin, sudah susah, kena fitnah lagi. Ini fitnahnya enggak main-main. Orang Yahudi itu masuk orang-orang elit. Kaisar Romawi dengar mereka. Terlalu sulit hidupnya. Tapi kasihnya enggak pernah luntur, saudara. Kalau Anda hamba saja, kalau ngalamin kesulitan begini, kita pergi semua pasti. Karena hamba orientasinya maaf, upah. Minta berkat hari ini, ya semuanya hari ini semua. Salah satu, saudara lihat tadi ya, mereka kuat itu, Tuhan bilang apa? Dia mulai mengimajinasikan nanti aku beri mahkota, kau setia sampai mati. Ini persoalan kedua, bisa dikatakan mental juara itu ya. Mental juara itu selain ingin tahu memperbaiki terus, saudara tahu juara itu nanti Anda di 1 Korintus pasal 9 ya, kita ngelatih tubuh demikian kau menguasainya ya, untuk berlomba, nanti hadiahnya nanti toh, bukan sekarang toh. Bukan sekarang, hadiahnya nanti hadiahnya nanti. Ya ingat ya. Saudara kecelakaan mati-matian untuk Yesus,
Enggak sekarang. Tuhan beritahu aku memberi mahkota nanti. Sahabat yang bisa dengan setia menantikan mahkota itu, sehingga kita setia sampai mati. Itu bukan setia sampai tua di situ terus mati, enggak ada buah. Enggak, setianya setia yang buah. Ingat ya, hamba yang baik dan setia itu hamba yang berbuah lipat kali ganda. 5 talenta jadi 10, 2 jadi 4. Kalau Anda 1 jadi 2 bisa. Yang satu tanda juga setia harusnya. Setia nungguin 1 terus nggak berbuah. Anda ingat ya, Anda setia di pelayananmu, bukan setia gitu terus, tidak. Setianya Tuhan nikmati berlipat kali ganda, imanmu, keasinan, sebagainya. Sampai Tuhan nikmati kita itu ternyata kaya di hadapan Kristus. Nah, persoalannya hari ini banyak di antara kita ini, ya. Anda dan saya kalau hamba itu mintanya upahnya sekarang, saudara. Itu tolong itu burungnya suruh diam dulu tuh burungnya tuh. Mungkin bisa di-mute semua ya, tolong di-mute ya. Ya, tolong bisa di-mute ya. Iya, burungnya dikandangin dulu tuh. Lanjut ya. Jadi kalau Anda boleh dihamba, maunya hari ini semua. Puasa hari ini, berkat hari ini, harus hari ini. Sahabat tidak, kasih bisa sabar tenang. Tuhan tunjukkan nanti ya orang mau memperoleh mahkota. Nanti. Jadi kau mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, mengalami fitnah, setialah sampai mati. Bahkan iblis akan menghukum kau, membuang di penjara 10 hari. Sebelum itu lambang sempurna, nggak tahu berapa lama. Nyata real di penjara, ditangkap, dibunuh mati. Tuhan tidak tolong, tidak ditolong hari ini. Tapi Tuhan bilang, engkau kaya, engkau akan nikmati mahkota. Kita maunya minta mahkotanya hari ini kan. Kamu tidak menyatakan hari ini Tuhan, hari ini segera. Oh, enggak bisa. Saya rasa Anda ngerti ya, Anda sebagai orang tua, sebagai gembala kan begitu. Anda yang didik anak-anakmu mengajar dengan penuh kasih, dengan iman yang luar biasa, jemaatmu juga. Nantikannya nanti ketika ujian mereka menang. Ya, Anda jangan memetik hari ini. Orang tua gembala nggak boleh begitu. Nanti beri mereka makanan yang baik tuh. Nanti waktunya mereka udah sehat, kuat, ya nanti mereka akan gantian memberi engkau makan. Nanti, saudara. Nah, mental ini yang penting juara begitu. Anda berapa kali saya pernah cerita tentang Valentino Rossi ya. Walaupun sekarang agak jatuh wasit. Dia balapan mungkin 10 kali itu, nanti ya dia, nanti tak juara dunianya nanti. Tapi 10 kali pertandingan dia harus fight terus. Akhir tahun siapa yang juara? Nanti itu penting. Untuk reward loh ya. Jangan sampai tugas Tuhan nanti. Ntar, nggak jalan-jalan. Tuhan langsung bertobat, ntar, ya nggak dapat tobat. Nanti itu sikap seorang sahabat dalam menantikan mahkota reward terakhir kali nanti. Mahkota itu kan. Saya pernah cerita itu ya, saudara. Saya ingat saya pernah baca satu buku misionari begitu. Misionari dari Afrika, suami istri. Ya. Saya dulu baca itu, saya masih di Papua. Saya pikir, wah saya sampai tua di Wamena ini. Saya baca itu ya. Suami istri itu kan kalau badan ke lembaga-lembaga misi dunia itu kan, Anda tahu ya misi apa yang Anda tahu? Yang misi-misi badan misi asing di luar yang masuk Indonesia itu, saya belajar banyak yang di Papua itu, mereka selalu kalau mau gabung dengan badan misi, mereka satu harus cari donatur sendiri. Badan misi hanya menyalurkan, dia nggak cari donatur, nggak ngasih beri uang. Kalau pesat ngasih duitnya, pesat nyarikan duit itu. Sampai sekarang berapa ribu orang ada. Mereka tidak. Yang kedua ada batasan umurnya, 60 nggak salah mungkin. Ya. Jadi ini suami istri sampai umur 60 tahun sudah tua-tua begitu, tidak punya anak. Nah kan seperti saya waktu itu gambarannya. Ya, tidak punya anak, suami istri ya. Lalu dia balik gitu ya, balik ke London ke Inggris itu, tidak ada duit apa-apa, selesai semua. Donaturnya juga, kalau donatur itu kalau berhenti kan, mau berhenti kan dia berhenti juga donatur. Donatur hanya memberi ketika dia pelayanan.
nggak ada pensiun, nggak ada siapa mau pensiun. Dan misinya aja nggak punya duit. Dia balik naik kapal kelas ekonomi. Naik kapal, zaman dulu naik kapal, bayangkan naik kapal pelni dari Jakarta ke Jayapura aja 7 hari. Ini dari Afrika, nggak tahu Afrika mana saya lupa, sampai ke London. Itu mungkin sebulan kali ya. Nah, ketika dia naik kapal, sudah mulai masuk ke Eropa gitu ya, kapalnya ini kan ada kelas-kelas yang pernah naik kapal pelni tahu ya. Kelas ekonomi, saya biasa di ekonomi nggak ada duit soalnya. Ekonomi. Tapi ada kelas VIP-nya, kelas satunya yang makan aja dikasih lemeknya, disiapin lemeknya gitu, meja sendiri, diambilin, ada pelayannya ngambil makannya gitu ya. Kalau kita ekonomi antri, kalau orang di penjara itu pakai ompreng itu, saya itu ngantri. Saya seringkali malas antrinya paling belakang, mungkin tidak mau antri rebutan, sampai kurang sedikit habis Pak, tahunnya selalu. Habis Pak, tutup. Berapa? Dari kelas ekonomi mungkin bayangan seperti saya itu. Tapi di VIP itu ternyata ada beberapa pejabat, habis orang penting lah. Nah, tiap kali berhenti mungkin di lautnya saya nggak tahu Italia, mungkin Prancis itu ya. Tiap kali kapalnya sandar itu ya, ada orang turun, wah ada sambutan pejabat turun dan sambutan tuh meriah, ya ada spanduknya selamat datang, ya. Ada tari-tariannya, ada kalung bunga segala. Dia lihat dari kaca. Ada kalau ada ekonomi itu paling bawah, VIP itu atas kapalnya, ya. Kapal pelni ada 7 tingkat atau 6. Kalau yang ekonomi paling bawah, jadi jendelanya bunder-bunder itu di kaca itu, dia dari kaca bunder itu, gitu. Dia pikir, wah mereka sambut semua ini ya. Saya kasih tahu dia berapa kali lihat begitu. Sampai di Inggris, dia bawa koper besar-besar, orang tua mau 60 tahun ini turun, tidak ada nyambut sama sekali. Badan misinya tidak nyambut sama sekali. Dia turun berjalan pelan-pelan gitu ya, turun, nggak tahu karena takutnya tinggi itu. Begitu dia dari VIP itu turun gitu ya. Dia bawa koper berat, dia tenteng apa tarik itu ya. Dulu nggak ada tarik, nggak ada dia angkat koper itu berat dari angkat itu. Dia sampai di rumahnya, nggak tahu di rumah tempat dijemput dia sama komisi, sampai capek sedih dia nangis. Tuhan, ini para pejabat dunia aja disambut luar biasa seperti itu. Kalungan bunga dan sebagainya. Aku ini melayani kau puluhan tahun Tuhan, sampai tua begini tidak punya apa-apa. Saudara jangan heran ya, makanya saya ketemu misionari yang balik Amerika ya, itu stres loh. Balik nggak ada kerja, nggak ada duit, stres mereka. Itu perlu dituain pada misionari itu. Anda jangan senang dulu. Ya, wah luar biasa. Oh stres itu. Mereka nggak ada apa-apa, stres balik. Nggak punya apa-apa. Gereja nggak mau nampung sebagian besar. Doakan bebek. Akhirnya malamnya dia mimpi suami istri dua ini. Tuhan bilang apa? Yesus, tunggu sahabatku yang baik. Engkau ini belum pulang. Engkau masih ada di dunia. Kerjakan sampai finish. Nanti kau akan terima sambutan yang lebih lagi, bakal ada mahkota kehidupan. Kuat kembali dia, nggak punya apa. Dia orang lain mungkin stres gila ya. Dia tua-tua di London, mulai pelayanan sendiri. Apa aja nggak tahu, saya lupa. Anak jalanan atau apa, dia pelayanan orang miskin terus. Dia kuat lagi karena dia akan, Tuhan bilang apa? Nanti mahkota aku berikan sambutannya luar biasa di surga nanti. Hei, para hamba-hamba Tuhan, sahabat. Kata Yesus malam hari ini, kuatkan sampai akhir, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kau sudah bergumul hari ini, apapun bergumulannya, datang ke Kristus, buka hatimu, biar dia bicara pribadiku, jangan pelayanan dulu. Yang capek jangan ngomong banyak-banyak, malah keliru. Anda sedang bimbang, jangan tinggalkan pelayanan, ya, jangan, please baca seminar baik-baik, ya. Nanti kan kelak mahkota kehidupan yang akan kau terima. Ini kekuatan yang iblis mau tipu itu dengan ditekan supaya kita maunya hari ini semua. Mahkota itu Anda tidak dikasih hari ini loh. Siapa yang bilang mahkota hari ini? Tidak ada hari. Nanti. Ya. Anda lihat di Yesus, kau akan terima apa, buah di pohon kehidupan itu nanti. Hidup kekal. Tidak hari ini. Hari ini kau nggak ada hidup kekal, bisa mati. Dan kau tidak cinta dunia atau kita nggak akan cinta dunia, kita akan tempat kita bukan di dunia ini. Ya. Saudara lihat berarti ke BPM, ya. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Aku ini sudah yang pertama, yang awal dan yang akhir, dan aku sudah
pernah mati. Aku tahu ketakutan mati seperti apa. Aku di Taman Getsemani sudah ketakutan. Aku ngalami manusiaku seperti apa disalib, itu luar biasa. Apa yang kau alami, kau diadu dengan singa, dibakar, dibunuh, aku ngalamin. Aku mendahului kau semuanya, aku mendahului. Dan aku lihat aku itu hari ini. Jangan takut. Ya, sama. Apa yang kau derita, jangan takut. Walaupun bisa memenjarakan engkau. Ya. Dalam kau setia sampai mati, dan apa mau kepada mahkota kehidupan. Wah, kalau saya dengar begitu tuh rasanya mau. Apalagi yang ini bukan penghiburan loh ya, ini bukan sosokan saya menghibur aja, enggak, Anda alami aja sendiri. Saya juga mau masuk sahabat, saya juga masuk mempelai. Biar Anda disikapan hal yang sempurna, yang mulia, kata Paulus ya. Ya tahu di rumah damai katakan apa? Penderitaan sekarang yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tapi Anda nggak boleh setia dengan santai sampai mati ya, gitu. Enggak. Anda akan dituntun oleh sahabat ya, tiap hari dinoskop punya waktu khusus dengan Tuhan. Kalau ini masih punya malam-malam nggak bisa pagi, pokoknya tiap hari. Ya, bilang Tuhan, aku nggak akan keluar kamar dan kalau nggak kasih tahu bagaimana hidup hari ini. Apa aku sudah menyenangkan kau atau belum? Please. Tuhan lebih senang, ingat ya, kalau Anda lihat Wahyu 2 dan 3, Tuhan lebih penting pribadi kita daripada pelayanan. Dan dibalik kalau hamba lebih senang pelayanan kita. Ya tahu, ada banyak sedih lihat pendeta yang nggak benar. Geretanya top besar, tapi kita nggak tahu. Uramanya luar biasa, itu minta hari ini kuasanya. Itu Tuhan izinkan semuanya. Tapi dia nggak jaga hidupnya benar, kudus dan benar, makin kudus makin benar. Semakin kudus semakin benar, ya nanti nggak dapat apa-apa. Ya, saya rasa itu. Saya mau sharing itu aja hati saya ya, saudara akan mengerti betul ya. Anda tidak mungkin difitnah kalau kita tidak punya yang excellent di hadapan Tuhan, yang kaya, membuat orang iri. Irinya bener loh ya. Kalau yang lihat ya, kalau kita ya toh, taruh tandanya difitnah itu berarti Anda ada di track yang mulai menuju kemuliaan terus mesti orang nggak suka sama kita. Iblis nggak suka pasti. Fitnah itu paling nggak enak. Karena difitnah, aduh, ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, tidak bisa apa. Saya diwamena sampai 3 bulan tidak berani keluar rumah saya. Semua orang lihat saya. Sepertinya begitu saya merasa begitu. Akhirnya saya terus doa puasa 3 bulan dan pulihkan. Nah, ya pulihkan enggak. Terangnya semakin luar biasa setelah itu banyak kami bisa. Saya rasa saya berhenti dulu ya. Enggak begitu penting saya ngomong banyak. Yang penting Roh Kudus ngomong saudara ya. Kalau ada yang saudara masih mau bertanya, silakan bertanya dulu ya. Bertanya, lalu ada mau sharing, dapat sesuatu juga boleh. Ya, silakan. Nanti minta tolong Pak Thomas sebagai host dan moderator bisa menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Pak Undarka. Gimana suaranya Pak Undarka tadi jelas? Yang jelas kasih jempol 2. Jelas nggak ya? Jelas. Ya. Saya berdoa soalnya. Sinyalnya hilang-hilang soalnya. Ya. Tuhan jelas Pak, di sini jelas. Ya kalau jelas Pak Thomas, yang penting Pak Thomas nanti bisa di-upload ya. Biar mereka dengar semua ya. Jelas. Baik. Puji Tuhan. Ya, malam ini kita belajar tentang sahabat. Secara khusus kita belajar dari jemaat Smyrna. Ya. Haleluya, kita sangat diberkati. Ya, sambil minum kopi mungkin. Kalau ada yang mau sharing ya atau bertanya, saya beri kesempatan ya. Boleh angkat tangan dulu ya. Terus baru mic-nya dibuka ya. Ya, Pak Yosef ini garuk-garuk mau angkat tangan apa? Ya, silakan Pak Yosef. Banyak nyamuknya, Pak. Oh, banyak nyamuk. Iya. Bukan mau bertanya. Belum. Ya. Dia pertanyaan bahasa Korea, pertanyaannya dia. Oke. Halo, silakan siapa yang mau bertanya? Ya,
Pak Andreas Miss Nari. Ya, silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Ondarka khususnya yang kembali menyegarkan kita, memacu kita untuk naik level, bukan hanya berkecimpung di hamba, tetapi naik ke level sahabat. Ada hal yang mungkin saya merasa diberkati dan mau nambahi sedikit Pak Thomas, Pak Hon, dan semua. Seperti disampaikan Pak Hon tadi, hanya orang yang punya level sahabat yang mampu mengerti cara pandang dan cara pikirnya Tuhan. Tadi disampaikan Samuel saja waktu disuruh Tuhan ke rumah Isai sempat salah dalam melihat saudara-saudaranya Daud. Lalu Tuhan ingatkan saya tentang apa yang dilakukan Simon Petrus ketika Yesus menyampaikan atau pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, bahwa satu kesempatan Yesus menyampaikan bahwa Yesus akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, dianiaya, dibunuh, dikuburkan, bahkan bangkit pada hari ketiga. Nah, Petrus sebagai salah seorang muridnya langsung merespon. Dia berkata, sekali-kali tidak. Mungkin Petrus berpikir apa yang dia lakukan itu merupakan pembelaan, merupakan hal yang benar. Tetapi kalau seandainya kita membayangkan kita jadi Petrus, mungkin yang diperbuat Yesus itu sangat mengejutkan. Karena justru Yesus menghadik dengan berkata dalam Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini membuktikan bahwa Petrus yang siang malam beberapa waktu lamanya bersama Yesus saja dilihat sepertinya belum ada di level sahabat. Karena apa yang dipikirkan Petrus bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Yesus. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita supaya kita lebih memacu semangat kita lagi, membangkitkan mental juara lagi supaya kita di kemudian hari tidak menyesal karena kita merasa sudah banyak berbuat bagi Tuhan, tapi rupanya kita sendiri ditolak. Saya rasa itu saja yang saya dapat. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Lanjut. Pak Thomas dibuka. Oke, yang lain silakan lanjut. Oke, Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Sorry, mic saya matiin tadi. Oh. Pak Edwin, silakan. Mic-nya dihidupin dulu. Ya. Baik, puji Tuhan, selamat malam rekan-rekan, selamat malam juga buat Pak Hon ya. Saya langsung saya setuju ya Pak Hon ya dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 itu bahwa hubungan kita baik kita sebagai orang Kristen maupun sebagai hamba Tuhan dalam konteks ini bicara tentang sahabat, bahwa kita memang harus kualitas hubungan kita itu memang harus progresif ya, harus semakin bertambah-tambah ya,
semakin dekat dalam kualitas hubungan dalam hal ini sebagai sahabat. Tapi saya ingin bukan menambahkan, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya lihat di dalam Wahyu pasal 2 ini ya, tentang jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat yang ada di Smyrna ini dalam ayatnya yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Saya melihat di sini bahwa memang betul bahwa seorang sahabat itu adalah seorang yang siap untuk menerima konsekuensi ya. Jadi dia tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hubungan itu, tapi dia juga adalah seorang yang siap untuk menerima konsekuensi. Dalam hal ini fitnah ya, fitnah atau apapun itu, kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Dan saya lihat itu memang seharusnya diterima sebagai sebuah konsekuensi dari hubungan kita dengan Tuhan, atau dalam hal ini hubungan antara sahabat. Karena saya melihat bahwa ada banyak atau mungkin pandangan orang bahwa semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, pandangan orang yang berkembang bahwa seharusnya dia semakin sukses, semakin sejahtera ya, semakin berhasil, sehingga dalam pandangan orang bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu ya seharusnya diberkati secara materi, atau dalam pelayanan dia semakin bertambah-tambah dan lain sebagainya. Nah, kadang-kala ini yang menjadi ukuran-ukuran orang gitu ya kan, ukuran-ukuran orang tentang kedekatan hubungan dia dengan Tuhan. Oh, jadi ketika orang melihat seseorang mungkin sukses, berhasil, atau apapun yang terjadi dalam pelayanannya, orang bilang, oh dia dekat dengan Tuhan. Wah, hubungan dia bisa dengar suara Tuhan atau apapun gitu ya kan. Tapi orang lupa bahwa ternyata kedekatan dengan Tuhan boleh juga dikatakan tidak hanya bisa diukur dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita lihat dalam konteks jemaat Smyrna, justru kedekatan mereka dengan Tuhan membuat mereka menerima konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan apa yang menjadi pandangan kita mungkin, atau pandangan banyak orang, bahwa kedekatan dengan Tuhan seharusnya membuat seseorang sukses, berhasil, atau hal-hal yang lain lah yang mungkin bisa kita pikirkan. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan jemaat Smyrna, ternyata mereka justru menderita, mereka justru difitnah, mereka justru mendapatkan begitu banyak kesulitan. Jadi ternyata kesuksesan, keberhasilan, atau apapun itu dalam pelayanan ya tidak menjadi ukuran bahwa seseorang itu dekat dengan Tuhan. Bisa juga ternyata kesulitan-kesulitan ya bisa juga dipakai sebagai alat ukur seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Tapi kehidupan Kristen, hamba Tuhan yang progresif, semakin hari semakin suci, kudus, benar, atau apapun itu yang diharapkan, itu saya sangat setuju, dan itu yang sedang kita usahakan ya, yang sedang kita usahakan, dan saya bersyukur untuk ketergabungan kita, keterlibatan kita dalam komunitas kita, komunitas Sayan, yang terus mendapat masukan, wawasan-wawasan rohani untuk terus mendorong kita lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ya, mengingatkan kepada kita bahwa tanda-tanda rahasiah belum tentu ya sebuah peningkatan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau saya melihat gerejanya Pak Edwin baru, ya, itu ya karena sudah waktunya. Ya. Amin. Haleluya.
Ya, LCD-nya baru, ya plafonnya baru, ya itu berkat-berkat. Tapi itu tidak menentukan ya level hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Edwin. Mari yang lain, Pak Waler atau Pak Gula, silakan. Ya, silakan Pak Waler. Ya, baik. Terima kasih. Saya hanya memberikan masukan saja atau suatu pemikiran yang harus kita renungkan dalam hidup ini sebagai hamba Tuhan. Dan yang harus kita perhatikan dari ayat-ayat ini, kalau saya memposisikannya, bagaimana keadaan jemaat itu susah, miskin. Saya seperti yang dibilang Pak Hondarka tadi, memang ada banyak tafsiran-tafsiran terhadap jemaat ini. Tapi ada satu catatan dari gereja mula-mula, bahwa memang jemaat-jemaat itu mengalami tekanan yang sangat berat dan tidak dipekerjakan karena tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhannya atau sebagai kuriosnya. Sehingga mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Sudah seperti itu dianiaya lagi. Sehingga mereka jatuh miskin. Namun di dalam iman mereka semakin teruji kemurniannya karena mereka memahami jelas bagaimana iman itu kepada Tuhan. Jadi artinya mereka tahu bahwa mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan itu iman yang dilandaskan kepada Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat di surga maupun di bumi. Jadi bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Saya hanya melihat begini, manusia itu boleh dibagi 3 bagian. Yang pertama dia manusia pekerja yang memerlukan upah. Yang kedua dia sebagai pembantu, juga tentu dia yang membutuhkan upah. Baru posisi yang ketiga adalah posisi sebagai anak. Tentu kalau dia sebagai anak, apa yang harus ditunjukkannya kepada sebagai orang tuanya? Berarti pengabdian. Tidak perlu ada bayaran, tidak perlu aku dapat upah. Yang penting bagaimana saya mengabdi kepada orang tua. Nah, mari inilah yang sebagai pemikiran bagi kita. Dan inilah yang ada di catatan gereja mula-mula di abad kedua sampai ke abad yang keempat. Karena begitu beratnya penganiayaan. Jadi ada catatan daripada Irenaeus maupun Spesius, kita ini adalah anak Tuhan. Jadi kita harus seperti Tuhan. Soal dipitnah, dihina, diasingkan itu sudah biasa. Karena yang menjadi landasan pengabdian kita itu adalah, teladan kita itu adalah Yesus. Rasul, itulah yang diajarkan oleh para rasul, baru diteruskan para murid-murid daripada rasul, sampai kepada bapak-bapak gereja. Nah, sekarang kita, kalau seperti yang dikatakan Pak Hondarka tadi, kita ini hamba Tuhan. Kita adalah gembala, seperti yang dikatakan, tuliskan. Nah, mari kita merenungkan posisi kita di mana. Apakah kita sebagai hamba manusia yang hanya menanti upah, atau pembantu sebagai pekerja, atau sebagai anak yang memang mengabdi kepada Tuhan untuk melayani. Nah itu. Jadi ada 3 posisi di situ yang harus kita perenungkan. Di mana posisi-posisi kita sebagai hamba Tuhan. Kalau Pak Hondarka tadi katakan, jangan pikirkan pelayanan itu oke-oke saja. Tapi bagaimana kita sebagai hamba Tuhan yang harus bertanggung jawab, memberi mereka makan supaya mereka hidup di dalam iman yang memang benar-benar teruji. Sebab segala sesuatu, Alkitab katakan, segala sesuatu, setiap pekerjaan kita akan diuji. Dan ujian itulah yang akan membuktikan sejauh mana kita kuat atau tidak.
kan gitu. Karena dikatakan di situ karena di ayat 10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sekarang ini penderitaan semakin muncul. Ada banyak teologi yang muncul hari-hari ini, dan itu bisa menggoncangkan kehidupan banyak hamba Tuhan. Tetapi jangan salah juga, kita lihat juga rupanya teologi yang menunjukkan kepada kemakmuran itu, yang hanya menunjukkan sesuatu yang enak itu sudah muncul. Dan Paulus menulis bahwa iblis pun berteologi juga, kan di situ. Nah, itu makanya sebabnya saya 3 pemikiran itu tadi, ya 3 hal yang perlu kita pikirkan tadi. Kita posisinya di mana? Manusia, apakah kita sebagai pembantu? Apakah kita sebagai hamba yang hanya memerlukan upah, atau sesuatu yang tanah ini? Apakah kita sebagai anak? Nah, kalau kita sebagai anak, ya mari kita mengabdi kepada Tuhan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Pak Panjaitan. Ya, mungkin Pak Ondarka mau menanggapin dulu atau yang lain? Sekali lagi ya, kalau konteks yang sains ya, saya mau sampaikan kualitas kasih gitu ya. Jadi ini Anda bayangkan yang dari saya sampaikan berapa kali, visinya kita ini dewasa dalam arti tadi Pak Willy sampaikan statusnya itu silakan, tapi yang saya mau kasih, yang desain ini saya sampaikan sekali lagi ya, kalau desain itu pendewasaan rohani dalam arti kualitas rohaninya dari anak lahir baru, sudah jadi anak Allah, sudah dari saksinya. Jadi saya setuju yang sampaikan Pak Willy itu, iya anak harus ya. Nah, tapi anak harus nekat sebagai hamba, dalam arti Anda ini kayak Anda lihat ya 15 ya, Bapak kita itu tuan kita, itu tuan. Nyata. Bapak itu kan owner, maksudnya dia pemilik tuh. Jadi kita mengerjakan bukan upahnya, tidak sekedar upah, tapi hamba ini kita ngerjakan ini proyeknya, ini perusahaannya bapak saya. Ya, hambanya begitu. Nah, sekarang kualitas kasihnya sekarang sahabat. Ingat ya, saya ini apa ya, saudara, nggak nyatet sih soalnya ya. Agak susah nggak nyatet. Mungkin saya sampaikan waktu di sini ya. Hah? Catat dibuang. Catatan tidak penting kalau buat saya, asal Anda melakukannya gitu ya. Oh iya dong ya, itu penting toh. Anda ada catatan. Anda kalau kuliah dosen nggak perlu lihat catatanmu toh. Yang penting ujian bisa kan. Ya, saya gini, maaf ya, saya bukan. Ini saya Pak Balir, saya setuju ya tafsir. Tapi yang saya mengenai sahabat gini, Sob. Anda lihat ya, yang saya bahas di Yohanes 15 ya. Engkau bukan lagi hamba, ya, tapi engkau sahabat. Yang ngomong sahabat itu Kristus. Kita nggak bisa naik sahabat kalau dia nggak beri kesempatan itu. Bedakan begini, saudara. Nah, Anda lihat ayatnya 13 ini, tentukan baik-baik ya, ayat 13 ke bawah gitu ya. Jadi kalau hamba itu mau nekat sahabat, itu Tuhan sudah melihat kita ini hamba yang telah mentaati seluruh firman-Nya. Ya, karena engkau telah menuruti segala firman-Ku, itu satu. Ya, jadi hamba sampai meningkat betul, hamba yang anak jadi hamba yang betul-betul full, bapaknya ngomong apa, taati. Nah, konteks hamba bahasanya itu ya, yang tulis itu hanya mengerjakan apa yang Bapak mau sampaikan. Tapi Anda tidak mengerti hal-hal yang hatinya seperti apa yang dia mau. Makanya Tuhan ngomong, engkau sekarang masuk sahabat. Ya. Taati segala perintahnya. Yang kedua, sahabat itu siap mati buat sahabatnya. Ya. Terasa kalau anak nggak mau mati buat bapaknya, jarang. Nggak enak menderita, dia kerja sendiri bisa enak, bisa meninggal. Ya. Jadi pengertiannya anak sama hambanya, konteksnya saya seperti itu. Yesus yang buka sahabat, bukan lagi hamba, tapi sahabat. Ya. Tapi hambanya anak gitu. Ya, kecil ya. Hambanya anak, saudara. Ya, anak, hambanya itu anak. Ya, dari anak hamba merasa miliki. Ya, kemudian kualitasnya mulai sahabat. Sahabat itu ada unsur tadi, Anda lihat di Smyrna ya,
Yesus ngomongin pribadi kita harus begini, karena engkau mau aku kasih tanggung jawab lebih besar lagi, gitu. Nah, terus seperti itu. Nah, nanti terakhir mempelai, ya, mempelai nanti ada sampai di Philadelphia, saya itu ngerti. Ya sebelumnya apa ya, Pergamus ada mulai berjalan dengan pakaian putih sama-sama, ya. Laodikia Anda akan didudukan, ya kalau engkau benar didudukan itu ya. Jadi supaya hati kita, kualitas kasihnya, kita tiap kali datang ke Tuhan, ke Kristus, buka hati kita. Ya. Lalu ya urusan yang saya mau sampaikan begini, yang termasuk di Pak Rebis mau yang gini ya. Tadi salah satu tandanya, saya mau ceritakan begini. Saya mau sampaikan ini, saudara suatu saat harus, kalau saya ingat ya waktu kita belajar akhir zaman kan, saya pernah ngomong apa? Kita harus berani dengan Roh Kudus ya, Anda dinosku dengan Roh Kudus sampai Anda menemukan roti-roti yang menguatkan orang gitu ya, banyak. Nah, saya bilang ini sesuatu yang jangan takut ada tafsir yang baru. Ya, harus begitu saudaraku ya. Karena kalau saudara misalnya sudah STH, nanti mau naik MTH atau DTH gitu ya. Saudara harus mulai gali lebih dalam firman Tuhan ini, gitu loh. Jadi ada ini bukan teologi ya belajar toh, tapi ada punya ginosko yang kuat dengan Roh Kudus ya. Sampai ketika baca firman itu ada menemukan roti-roti yang membuat aku kuat ya. Jadi nanti ada teologi kemakmuran dan sebagainya. Kita nanggapinya itu sesuatu yang apa ya, bukan tidak tolak, tidaknya begitu. Tapi kita bisa beri tanggapan yang luas itu loh. Kemakmuran itu apa? Kita jelaskan ini ada cara pandang begini. Jadi kita dialognya baik, ya. Jadi sesama Kristen buat saya jangan diributin deh. Kita didialogkan saja, ya. Karena banyak pekerjaan yang lain loh, yang di luar sana kan masih banyak, ya. Lu ngomong misinya, Anda misi dengan agama lain. Belum yang saya nih ada ini belajar apa? Saya ini lagi ngamati orang-orang Calvin ya. Mereka itu orangnya Pak Tong itu kan punya sekolah Calvin gitu. Orang Calvin ini sedang meneliti hari-hari ini kenapa kekristenan lagi, terutama anak-anak muda kok tidak bisa berani militan begitu ya. Itu salah satunya karena ada budaya pop. Nah ini gereja kita nggak pernah tahu kan. Ya. Kenapa anak-anak Anda sukanya musik yang duduk Korea atau apa? Tidak bisa seperti kita. Nyembah tenang, wah anak muda jarang mau. Kecuali dibawa cinta firman Tuhan terus. Ngerti? Ya. Itu dampaknya apa? Dampaknya sekarang anak-anak muda hari ini, ya. Kalau Anda salah ngajar dengan benar, termasuk jemaat saya bilangnya, nanti di dunia mereka tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa PI mereka, tidak bisa PI. Ya, kalau Anda hanya hitam putih ya, ini kemakmuran begini, ini begitu, Anda tidak bisa menyampaikan berita Injil dengan tulus. Dialog dengan orang yang agama lain, anak-anak muda yang sekarang waktu saya baru tahu ada gerakan baru ya, Anda tahu ya, Zoom yang hari Rabu saya dengan orang-orang banyak Jakarta itu, banyak ada beberapa pendeta juga dari Protestan ya, dari GKI ada ikut Zoom saya hari Rabu itu, dia sampai cerita gini, saya sejak ikut Pak Odarka, saya suatu saat diundang orang-orang yang kelompok free thinker, jadi pemikir bebas. Jadi ada gerakan baru di Kristen ini, karena Kristen yang mau berpikir bebas itu orang-orang pintar-pintar. Kristen ke gereja loh, saudara. Nah, itu kalau saudara dan saya salah mengerti, tidak nangkap ginosko dengan benar dengan sebagai sahabat, nanti dialog dengan mereka agak susah kita ini. Ya, jadi bukan hitam putih. Misalnya ya, tadi contoh Smyrna, ketika tekanan berat, saudara doanya kan tinggal dua toh. Tuhan tolong aku, yang gitu maunya toh. Tolong, tinggal dua kan. Saudara dibebaskan kalau kuasa Tuhan. Seringkali loh kita maunya kan begitu orang mati. Yang kedua apa? Dapat peneguhan suruh pindah kota, gampang kan? Tapi Tuhan jawabnya enggak begitu. Setia sampai mati. Itu kalau orang nggak sahabat, nggak vokasi, kualitasnya mempelai, habis itu. Setia sampai mati, kalau nggak ada apa-apa, baik ya. Setelah pelayanan terus sampai mati, Tuhan nggak apa-apa kalau Anda biasa terus ya. Tapi kalau ada tekanan berat seperti Smyrna tadi, ya, yang Anda belajar tafsirnya itu ya, wah, itu bahasa aslinya runtuh sama sekali,
ibadah aja sudah nggak bisa, hanya berdiam bisa sama Tuhan. Tapi kok bisa-bisanya Tuhan bilang, kok kaya itu loh. Ini kemakmuran ini yang betul, prosperity yang ini. Kalau ada kemakmuran hari ini kan Laodikia kan, aku kaya. Ngalah Laodikia itu kaya betul loh Laodikia, aku nggak kaya. Kaya betul. Aku memperkaya diri, aku tidak kurang apa-apa. Itu kaya betul Laodikia. Hari ini kan saya dan gereja-gereja kecil di desa pengennya kemakmuran. Ya. Jangan cekoi jemaatmu dengan kemakmuran deh. Firman Tuhan aja, nanti ada berkat, terima berkat. Ya. Ngajar urut, nanti kan ada berkat. Tuhan juga senang orang diberkati, juga senang banget. Tapi berkatnya untuk apa? Gitu. Yang penting kaya di hadapan Tuhan. Saudara kalau lebih terbuka gitu ya, Anda nanti, ya untung Anda kan di Lampung gitu. Kalau ada anak-anakmu ke Jakarta gitu misalnya, ya, anakmu ya, ke kota lebih besar, nanti kan tidak bisa apa-apa nanti. Tidak bisa apa-apa. Oh ya, jadi Anda tolong ya, yang di desa pun, itu Anda punya wawasan yang luas, belajar banyak hal. Ya. Lihat YouTube ini banyak bisa tuh. Anda lihat gerak-gerak di dunia seperti apa. Jadi ada pemimpin itu ngarahkannya selain ginoso dengan Kristus, ya nilai zamannya, jaga-jaganya Anda lihat situasinya akhir zamannya seperti apa. Ayolah, saya rasa orang yang lama saya tahu lah, kita belajar sudah banyak 10 tahun belajar apa semua kita ini ya. Ini tambah 10 kita ini. Ya, dari anak sudah, hamba sudah, akhir zaman sudah, banyak hal yang kita belajar, pemuritan sudah, banyak sekali kita. Ya, tinggal saudara yang catatan buka lagi aja. Yang enggak punya ya nyontek siapa lagi gitu. Untung dulu nggak ada Pak Thomas ya, kalau ada minta direkam semua nanti. Mungkin itu dulu saya, silakan yang lain dulu. Ya, mari. Kalau ada yang lain, silakan. Pak Yer, silakan Pak Yer. Ayo, silakan. Terus angkat tangan tuh. Ya, makasih Pak waktunya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Hon. Selamat malam. Saya minta maaf kapan hari waktu janji di saya nggak bisa berangkat. Baik, saya mendapatkan berkat luar biasa malam hari ini terkait dengan Smyrna. Yang saya catat di sini yang mengingatkan saya adalah sedikit saja menjadi satu pemahaman dan pengertian bahwa saya pakai kata Pak Hon, jangan sampai ada jebakan. Nah, di sini ada hamba yang tadi menampilkan pelayanan kita. Lalu kalau sahabat itu adalah yang dikehendaki Tuhan, itu adalah diri kita, hubungan pribadi kita, hubungan pribadi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, yang menjadi satu hal yang menakutkan adalah diri saya pribadi adalah kalau saya ini ada dalam jebakannya, jebakan itu artinya saya pelayanan ini seolah-olah ini sudah menjadi sesuatu yang wah gitu bagi saya. Terima kasih Pak Hon, malam hari ini diingatkan kembali untuk boleh mengerti dan memahami bagaimana dalam hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dan terlebih naik levelnya menjadi sahabatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berbicara mengenai penderitaan seperti Smyrna, secara pribadi, kalau seperti saya dalam pelayanan, dalam penggembalaan berbicara penderitaan, ini memang menjadi satu gambaran. Namun saya kira pengalaman yang dialami oleh jemaat Smyrna itu saya pribadi saya belum pernah mengalami, Pak. Namun yang menjadi pembelajaran evaluasi saya adalah betapa luar biasanya Smyrna pada waktu itu ketika mengalami tekanan-tekanan tetap memiliki hati yang dipuji oleh Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Nah, saya kira inilah yang menjadi satu perenungan dan penggambaran yang mesti dilakukan oleh saya pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemberi makan domba-dombanya Tuhan, untuk benar-benar
domba-dombanya Tuhan juga mengerti apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan, sehingga tidak terjebak pada hamba, tapi boleh masuk kepada sahabat. Terima kasih Pak Hon dan Pak Thomas. Selamat malam. Ya, puji Tuhan Pak Jer. Masukannya dan perenungannya. Saya persilahkan buat Pak Yosep atau Pak Budi Santoso, silakan. Ya, Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Nama Tuhan, saya ucapkan terima kasih Pak Ondarka yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, sangat memberkati, mendorong saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan untuk dapat bisa naik menjadi sahabat Tuhan. Yang saya tangkap adalah kita harus semakin mendekatkan diri, sehingga kalau tadi disampaikan di dalam Injil Yohanes 15 saya baca karena baru sekali ini mungkin yang saya ingat, saya mengikuti pelajaran level sahabat. Jadi yang saya tangkap bahwa seorang hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Tuhan katakan tetapi sahabat itu tahu. Dan Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sahabat yang memberikan nyawanya. Jadi Tuhan mau menjadikan kita sahabat Tuhan yang dapat bertukar pikiran. Yang malam hari ini juga yang saya dapatkan bahwa hubungan seorang sahabat itu seperti hubungan seorang suami istri, ya, yang saya tangkap bahwa nanti mau ke rumah Pak Ngadio dengan iya, jadi bedanya hanya tidak bisa berhubungan intim. Jadi artinya seorang sahabat itu harus mengetahui isi hati masing-masing, harus belajar belajar satu sama yang lain. Jadi dari situlah kita akan dibentuk untuk kita kuat di dalam setiap penderitaan kita, seperti yang dibaca pada malam hari ini di dalam Wahyu, bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, tetapi itu untuk menguji dan untuk menyempurnakan kita. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan, mengalami kemiskinan yang luar biasa, tetapi Tuhan yang mengakui kita bahwa kita kaya. Bukan kita yang mengakui kita kaya, tetapi Tuhan yang mengakui bahwa engkau kaya. Jadi bukan statement kita, tetapi statement Tuhan yang mengakui kita sebagai sahabat yang rela menderita di dalam Tuhan, sehingga Tuhan mengakui kita sebagai sahabatnya. Jadi yang saya tangkap, kita bukan hanya sebagai seorang hamba yang melakukan seperti tugas rutinitas kebiasaan, tetapi lebih daripada kita dapat mempelajari hati dari sahabat kita, apa kemauan ya dari sahabat kita. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Andreas, seorang Petrus pun yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus secara langsung, itu pun belum dapat mengetahui secara pasti. Ya, jadi keinginan dari sahabatnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi adalah kedekatan, itulah yang paling penting di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan Pak. Mari saya kasih kesempatan Pak Budi Santoso dan buat yang lainnya untuk meresponi. Ya, terima kasih Pak. Atau dikasih kesempatan juga oleh Pak Ondarka kalau mau bertanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Selamat malam buat semuanya. Dan saya tidak membuat sebuah kesimpulan malam hari ini, tetapi saya bersyukur dari awal Zoom ini seperti saya membawa sebuah wadah yang besar begitu. Jadi saya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Ondarka. Terima kasih Pak Ondarka untuk semua istilah-istilah baru dan hal-hal baru yang didapat dari khususnya di Wahyu pasal 2 tadi.
Ada banyak hal, istilah-istilah baik itu kaya, miskin, atau hal-hal yang lain. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa semakin tinggi, semakin naik level, semakin tantangan semakin besar. Tetapi saya percaya yang saya mau sampaikan adalah bahwa pembuktian. Jadi bagaimana kita mengerjakan saja apa yang sudah disampaikan tadi, sehingga saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hendarka tadi. Di tahun depan ini menjadi ada banyak hal-hal yang penting yang didapat oleh setiap hamba-hamba Tuhan, bahwa bukan hanya menyimpulkan saja, tetapi mengerjakan itu yang paling penting. Jadi ada banyak hal baru ketika di tahun 2000 yang akan datang, 2022 itu, apalagi sains semakin hari semakin tadi dikatakan hendaklah kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Jadi ada hal yang penting yang saya dapat, yaitu ketika saya mendapatkan hal baru, bukan saya menyimpulkan, tetapi saya akan mengerjakan itu saja. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Budi Santoso. Pak David. Hanya satu ya Pak ya, Pak Thomas, Pak Hendarka. Yang saya dapatkan ya, seperti jemaat Smyrna, ya, jemaat Smyrna yang punya mental juara ini, sesuatu yang sangat luar biasa lah, yang kalau kita dengar dari Pak Hendarka tadi, ataupun kita mengetahui bagaimana jemaat mula-mula pada waktu itu, khususnya di kota Smyrna, penderitaan yang begitu luar biasa, tetapi mereka tetap meyakinkan diri mereka untuk tidak tergoyahkan iman, pengharapan mereka kepada Tuhan. Ya, dan mereka juga mencontoh gembala mereka. Ya, ada satu yang saya ingat memang gembala Smyrna, yaitu Polikarpus kalau tidak salah ya Pak, yang waktu dia mengalami aniaya, penderitaan, dia berkata sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, 86 tahun aku melayani Tuhan, tidak pernah pun Tuhan meninggalkan aku. Jadi bagaimana aku bisa menyangkal imanku ketika dia diperhadapkan dengan aniaya, diperhadapkan dengan maut. Jadi dia menjadi contoh buat jemaat Smyrna, dan juga kisah Kristus, kesatuan Yesus ketika disalib juga menjadi satu contoh yang untuk jemaat Smyrna supaya mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Ya, begitupun juga yang bisa kita dapatkan sebagai hamba Tuhan, ya, untuk kita tetap setia sampai Tuhan panggil kita, dan Tuhan ketika dia menjemput saya dan menjemput kita semua lah, khususnya kita kedapatan memiliki iman yang sempurna di hadapan Dia, dan Tuhan sangat bangga, sangat berbahagia mendapatkan iman yang begitu luar biasa dalam hidup kita semua. Ya, inilah yang saya dapatkan, mental juara ini yang begitu luar biasa. Rupanya mental juara, mental pemenang ini ya seperti jemaat Smyrna inilah. Ya, seperti ya hamba-hamba Tuhan yang sudah yang kita kenal dalam tokoh-tokoh Alkitab, dan juga yang kita kenal lah, yang mereka sudah mendahului kita. Itu saja Pak Hendarka, Pak Thomas yang saya dapatkan. Ya. Terima kasih Pak David. Ya, itu Polikarpus kalau tidak salah. Polikarpus ya. Penatua Efesus ya, bukan Smyrna. Ya, Polikarpus salah satu murid daripada Yohanes. Rasul Yohanes. Ya. Oke, tapi kesaksian imannya luar biasa. Ya, silakan Pak Roland, baru Pak Musa. Pak Roland dulu atau Pak Musa dulu, silakan. Ayo Pak Musa, silakan Pak. Belum hidup Pak. Pak Musa hilang sinyal itu. Hah? Iya, hilang sinyal. Ya, Pak Robin loh, Pak Robin. Sudah. Iya.
Udah tersambung ya? Sudah Pak Musa. Saya cari sinyal dari tadi nggak ketemu nih sampai. Memang harus dengan iman Pak. Memang luar biasa ya materi malam hari ini ya. Bagi saya merasa bahwa saya kembali dikuatkan ya. Saya sendiri kembali dikuatkan lewat perenungan pada malam hari ini ya. Karena memang kondisi dalam pelayanan seperti saat ini itu kurang stabil ya. Memang ya seperti sinyal yang memang ya. Tapi ya saya bersyukur ya dalam keadaan seperti ini Tuhan terus bicara dan saya kembali dikuatkan ya. Terima kasih Pak Hundarka buat perenungan malam hari ini. Memang satu hal yang saya tangkap di sana adalah bahwa kehidupan jemaat-jemaat di Smyrna itu adalah orang yang sangat menderita, terutama dalam kehidupan mereka, ya, menderita penganiayaan, ya, secara jasmani, ya, menderita kemiskinan, dan itu hal yang memang sangat menekan, ya, sangat menekan sekali dalam kehidupan iman, ya, dalam kehidupan iman Kristen. Jadi saya melihat bahwa semiskin-miskinnya kita itu tidak mungkin tidak akan semiskin seperti mereka, ya. Sesulit-sulitnya kita tidak akan mungkin sesulit seperti mereka, ya. Dan itulah yang membuat Tuhan memuji mereka, ya. Tuhan memuji mereka karena dalam keadaan yang sangat sulit mereka tidak meninggalkan Tuhan setitik pun, ya. Bahkan mereka rela untuk sampai dibunuh pun mereka tidak akan pernah meninggalkan iman. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya bagi kita. Nah, yang kedua itu adalah bahwa Tuhan lebih tertarik pada karakter kita secara pribadi. Nah, itu yang saya tangkap ya. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita secara pribadi ya. Mungkin di dalam pelayanan kita berhasil ya. Mungkin kita di dalam PI kita berhasil dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu menjadi jaminan? Belum tentu di hadapan Tuhan. Karena sebaiknya ya, hal yang paling penting untuk kita saat ini adalah bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlukan, ya. Apalagi kita memasuki level sahabat ini bukanlah level yang sangat main-main. Kita dituntut untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Mungkin pelayanan itu ya kita tidak akan bisa meninggalkan pelayanan karena memang kita dipanggil, tapi yang lebih utama itu adalah bahwa bagaimana ya kita menempatkan Tuhan lebih di atas segala-galanya, karena itu sudah sahabat artinya bahwa segala hal yang kita lakukan Tuhan tahu dan kita ingin supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi saya bersyukur bahwa walaupun ya pelayanan itu memang bukanlah suatu hal yang kekal atau sifatnya menjanjikan kehidupan yang baik, tetapi ya yang lebih baik itu adalah bahwa bagaimana Tuhan mengejar karakter kita, kehidupan kita secara pribadi. Itu yang sebenarnya Tuhan persiapkan supaya memberikan mahkota kepada pribadi-pribadi. Terima kasih Pak Hundarka buat perenungannya. Mungkin itu saja, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Musa. Ya, tadi saya sangat diberkati dengan Pak Hundarka ini. Setelah Pak Musa menyampaikan, saya ditambah berkati lagi. Haleluya. Ya, ini semakin malam semakin berkurang pesertanya. Pak Hundarka mungkin kasih kesimpulan. Kalau Pak Gula masih ini dikasih waktu tes suaranya. Baik. Ya, kasih kesimpulan Pak Hundarka. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa mental juara itu nanti untuk 7 jemaat semuanya, karena ada kata barang siapa menang, ya. Jadi 7 jemaat itu tipikal saat ini ada di mana itu ya. Jadi nanti
belajar 7 Jumat ini saya harap saudara bukan, oh ini yang paling benar. Itu semua disampaikan Tuhan kepada 7 Jumat ini sebagai contoh sampai akhir zaman. Anda hari ini misalnya sedang alami penderitaan berat, ya Anda berarti belajar Smyrna ini, gitu, ya. Anda yang meninggalkan Gnosko lama, menyebutkan pelayanan, nah Efesus kan diingatkan. Jadi ini bisa bergerak ya. Ini tidak sulit begitu. 7 Jumat ini sebagai contoh. Nanti Anda ketika mengalami apa, Yesus negur kita, menguatkan kita secara pribadi sebagai sahabatnya. Nah, Anda ngerti yang satu-satu seperti apa nantinya, ya. Semuanya diperlukan mental juara karena rewardnya, hadiahnya utama ada di nanti, ya. Nanti 7 Jumat ini upahnya nanti semua diberikan semua. Itu yang saya mau sampaikan pertama, ya. Jadi ingat ya, saya dulu pernah kasih judul nggak salah ya. 7 Jumat ini kita belajar, tak kasih judul surga itu tempat para pemenang. Ingat baik-baik ya. Bukan para pecundang yang mudah nyerah, tidak. Ya. Anda menderita pun Tuhan bilang sampai mati. Kalau Tuhan bilang begitu, Anda sampai mati. Gitu. Kalau Tuhan Anda gini maksudnya, sahabat itu tandanya gampang. Tadi berapa kali saya sampaikan ya. Sejak kemarin berapa waktu yang lalu juga. Anda datang ke Tuhan tiap hari, nyembah, berdoa itu, ya. Plus jangan lupa dengan firman Tuhan, itu yang dibawa dirimu pribadi dulu, jangan pelayananmu jangan. Tuhan ini aku, ya, aku menjadi sahabatmu. Lihat hatiku, selidiki hatiku, koreksi hatiku, seperti apa. Motivasi kita dan sebagainya. Lihat ya, Smyrna itu mempunyai motivasinya itu ya. Mungkin jemaatnya terlalu berat, nggak bisa Tuhan, aku sudah nggak kuat seperti ini Tuhan. Tuhan bilang, engkau benar, engkau kaya. Ya. Dia kalau penderitaan berat, tapi Tuhan ngalami itu kekayaan luar biasa di hadapan Tuhan. Ingat ya, upah kita itu nanti, tapi Tuhan nikmatinya, menilainya hari ini. Kayak orang bertanding itu, saudaraku ya. Anda bertanding ya dari babak penyisian terus sampai final, itu menentukan. Ya, nanti pialanya nanti sampai final Anda juara dapat pialanya. Nah, selama seperti itu, kalau ada sahabat, Tuhan akan beresin diri kita lebih dulu supaya Anda dan saya jadi pemenang dulu. Nah, kalau Anda pasti jadi pemenang dan saya jadi pemenang, nanti pelayanan kita kan pasti Tuhan besarkan kapasitasnya itu pasti. Tapi kalau kita desak pengen dapat sekarang ya kuasanya, jiwa-jiwa semua buahnya kapasitas pelayanan kita luar biasa. Nanti jangan sampai kita seperti jemaat Efesus meninggalkan intimasi dengan Tuhan. Ya. Itu memang saya sampaikan ya. Yang terakhir saya tadi nyinggung Pak Michael nyinggung Petrus gini. Kalau Anda nyinggung satu tokoh belajar atau nanti belajar atau khotbah satu tokoh gitu ya, Petrus itu ya. Anda harus belajar sampai tuntas. Ya. Petrus dikatakan nyala iblis ketika dia itu menerima kuasa sebenarnya. Nah, banyak hamba Tuhan seperti Petrus ketika diberi kuasa setelah pengakuan imannya dengan benar ya. Engkau punya kuasa yang kunci kerajaan surga itu, dia melepas dan mengikat itu. Dia pikir setelah diberi kuasa Tuhan, ya, tidak bakal menderita, kan begitu. Nyala iblis itu muncul ketika Tuhan telah beri kuasa, dia memberitahukan penderitaannya. Ingat ya. Nah, tidak bisa terima. Aku punya kuasa buat apa? Yesus kan lebih berkuasa lagi. Kenapa menyerah? Nah, itu banyak hal ya. Itu peringatannya kan begitu. Nyala iblis bukan titik. Itu kan koma. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa dipikirkan Allah atau Bapa. Ya. Jadi kalau sahabat, Tuhan mau ngasih tahu pikiran Bapa itu apa, dibalik perintah-perintahnya itu apa. Hati Bapa itu apa, akan diberitahukan Yesus dan Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya kita geraknya selaras, apa yang dipandang Tuhan lebih mulia, lebih baik, kita ikut. Walaupun menderita seperti Smyrna. Ya, saya rasa itu. Jadi belajarnya ini kita, apa ya, saudara, saya bukan batasin, tapi saudara perlu apa ya, agak susah ya, orang-orang kayak kuliah hari ini di Indonesia kan susahnya begitu, saudara. Jadi susahnya itu, saudara belajar dari satu orang, dengan saya, belajar lagi dengan siapa itu, saudara kok berani belajar banyak orang, ya, itu harusnya melengkapi dari gnosko Anda sendiri dengan Tuhan. Ya,
Nah, tapi Anda siapkan dirimu, oh ini saya ini seperti ini. Ya. Itu Anda taruh di tempat yang mana dalam pelayanan Anda. Nanti orang lain melengkapi apa. Tapi semua harus saudara ini dulu. Ya. Saudara belajar dengan Kristus, dengan Roh Kudus yang melihat pribadimu. Sekarang kalau sahabat, saudara dan saya mulai minta lebih dulu, bukan datang ke Tuhan, Tuhan besok aku khotbah apa, bukan. Tuhan kau lihat aku begini, kau khotbah aku apa? Ya. Kekuranganku apa Tuhan? Kau senang nggak lihat hatiku begini? Kau senang nggak pelayananku begini? Tapi akunya, ya jiwa-jiwa banyak dimenang atau apanya itu nanti, itu nanti, ya. Tapi diri kita lebih bawa Tuhan senang nggak Tuhan? Jauh-jauh dimenangkan, Tuhan pasti senang bahwa jauh-jauh dimenangkan, pasti senang. Cuma lihat sayanya pribadi senang nggak Tuhan alatmu ini? Sahabat itu person, ya, pribadi itu pribadi. Ingat ya, Ginosko itu apa? Mengenal. Matius 27 juga gitu ya, 23. Nyala kamu semua pemberkat kejahatan karena aku tidak mengenal kau. Jadi ketika Ginosko itu Tuhan mau mengenal kita, mengenalkan, maksudnya Tuhan mengenal kita dalam arti apa? Kondisi kita seperti apa, nanti dikasih tahu yang kurang. Kitanya juga belajar mengenal Kristus, mengenal Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Dia maunya apa? Oh, menderita tuh dia mau tuh kalau menderita, tapi aku persembahkannya penderitaanku sebagai korban kasihku kepadamu, Yesus. Senang dia, itu kekayaan buat dia, dan terima upah, dan ini hadiah yang besar. Ya, orang lain mungkin nggak nerima hadiah itu, tapi Kristus menerima kan. Toh kita ini dibeli lunas sama dia. Bagi kita, ada dan saya melayani karena dia, untuk dia, oleh dia. Jadi Kristus ngalaminya hari ini, saya berikan untuk Yesus hari ini. Tapi nanti kita nerimanya nanti. Ya. Kita diberi kekuatan, ketekunan hari ini untuk menyelesaikan tandingan itu. Ya, saya rasa saya mau ngasih frame-nya seperti itu, supaya nanti kalau kita belajar Wahyu 2 sampai 3 7 jemaat, ada tidak saya bingung. Kok Ginosko penting? Sekarang so menderita. Enggak, itu terus jalan aja. Nanti Anda akan dibawa ke situ. Ini 7 jemaat tipikalnya akhir zaman, jemaat akan seperti ini. Kalau Anda ini kemakmuran luar biasa, ya karena seperti Laodikia, kemakmuran luar biasa. Nanti atasnya bagaimana? Ya, pendekatannya apa? Yesus mengenalkan dia sebagai apa dulu? Ya, saya rasa kalau kita ngerti semua, kita akan semakin tertantang untuk serius belajar. Tadi yang saya sampaikan tahun depan kalau Tuhan izinkan terus, serius yang sungguh-sungguh itu bukan buat saudara tok ya, Pak Budi ya. Saya juga harus sungguh-sungguh. Anda doakan saya, doakan kita semua. Tahun depan mau ngajar apa, saya juga belum tahu. Mempelai seperti apa juga belum tahu. Ya, doakan sama-sama, kita serius sama-sama, sungguh-sungguh. Pokoknya aku mau sempurna, ya. Aku hamba, aku mau jadi sahabat, aku mau jadi mempelaimu Yesus. Silakan kau kerjakan apa yang kau mau. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan. Pak Petrus, Anda bacanya terus sampai surat Petrus ya. Jangan lupa ya, tadi sebelum saya. Jadi dari Petrus ada sedikit semua kisah Rasul ya. Itu selesai jadi mempelai itu ketika dia membahas di hidup saleh, suci ya. Nanti dia bertahan sampai akhir. Nah, begitu kira-kira ya. Oh. Ya. Terima kasih Pak Undarka. Ya, kita semua sudah sangat diberkati. Ya. Kita semua mungkin seperti Petrus yang tadinya bingung, ya salah persepsi. Ya, tapi kita mau terus berjuang. Ya. Dengan melalui sains ini kita ditolong, diingatkan untuk fokus menjadi sahabatnya Tuhan. Ya. Terima kasih. Kita akan mengakhiri dengan doa. Ya, nanti rekamannya akan saya share di grup